Shalom, damai di hati, jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Baiklah, kita akan memulaikan persekutuan yang beribadah, ibadah kolom Jemaat Gemim Karisma Buka di malam hari ini. Kita mempersiapkan diri kita, saya undang kita semua berdiri, dan kita melakukan pujian klik nomor 61, O Tuhanku. Terpesona menyaksikan ciptaanmu semua, ku saksikan bintang burung angkasa, tanda kebesaranmu di dunia. Aku memuji kebesaranmu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Aku memuji kebesaranmu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kita tahbiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kita sambut menyanyi Kidung Jemaat nomor 457, Ya Tuhan Tiap Jam. Tuhan tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Terima kasih kami kepadamu ya Tuhan. Di malam hari ini kami boleh lagi terhimpun dalam persekutuan yang beribadah di rumah kami masing-masing. Jemaat Gemim Karisma Buka. Dalam persekutuan yang beribadah, kami ada di hadapan-Mu ya Tuhan, merendahkan diri kami, mengakui setiap salah dan dosa yang kami lakukan. Tuhan melihat dan Tuhan memperhatikan kehidupan kami. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan oleh karena itu, ampunkanlah kami dan kasihanilah kami, sehingga kami terus hidup berkenan di hadapan Tuhan, menjadi umat kepunyaan Tuhan, menjadi umat pilihan Tuhan, menjadi umat yang memberi berkat dan kesaksiannya. Bermohon kami kepadamu ya Tuhan, di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Allah. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 19 berkata, "Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan." Kita sambut menyanyi Kidung Jemaat nomor 40, Ajaib Benar Anugerah.
ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Ku hilang buta bercerah, olehnya aku sembuh. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa. Berfirmanlah bagi kami saat ini ya Tuhan. Kami sedia untuk membaca dan merenungkan firman-Mu yang memberi kami petunjuk hidup, sehingga kami boleh terus hidup dalam kebenaran firman-Mu. Kami hidup untuk dipakai oleh Tuhan di perjalanan kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami semua. Memohon kiranya hikmat yang daripada Tuhan, sehingga kebenaran firman-Mu akan selalu menguasai kehidupan kami dan memenuhi kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan di dalam nama Yesus, firman kami yang hidup. Amin. Kita akan membaca bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan kita warga Gemim di sepanjang minggu berjalan ini. Keluaran pasalnya yang ke-20, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-17. Keluaran pasal 20, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-17 dengan perikop ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikian bacaan firman Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, abad ke-21 ini di antara lain ditandai oleh bangkitnya kesadaran manusia sebagai pribadi yang bebas menentukan apa-apa bagi dirinya sendiri. Kesadaran manusia untuk melepaskan diri dari semua ketergantungan yang membatasi kebebasannya untuk menentukan apa yang paling baik bagi dirinya sendiri. Agama merupakan salah satu sasaran perlawanan itu.
Agama dianggap memaksa manusia dalam sebuah kebenaran mutlak yang berlaku untuk semua orang. Manusia tidak dapat diikat oleh aturan untuk mencapai kebenaran yang sudah tersedia dan tinggal diambil. Tetapi sebuah kebenaran yang dinamis, yang senantiasa harus dicapai dalam setiap kondisi dan situasi. Apa yang benar bagi orang lain tidak harus benar bagiku. Apa yang benar di sana tidak harus menjadi benar di sini. Apa yang benar tempo dulu tidak harus benar saat sekarang ini. Kecenderungan manusia yang berpusat pada kebutuhan dan kesenangan pribadi mengakibatkan berbagai aturan, ketetapan bahkan hukum yang dibuat sendiri. Sehingga masing-masing punya ukuran dan penilaian untuk apa yang ia lakukan dan apa yang ia lihat. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, 10 perintah Tuhan yang tercatat dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17 merupakan suatu pedoman yang relevan karena di dalamnya berisi interaksinya dengan Tuhan. Hubungan manusia atau umat dengan Allah. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat patung dan sujud menyembah kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Seperti hukum yang pertama hingga hukum yang keempat. Dengan sesama maupun pribadinya sendiri, hormatilah ayah dan ibumu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini. Ada di dalam hukum yang kelima hingga hukum yang ke-10. Pemberian 10 perintah Tuhan kepada Nabi Musa merupakan suatu ketetapan, peraturan, dan perjanjian yang harus ditaati dan dilakukan oleh bangsa Israel. Dasar dari perjanjian ini bahwa Allah telah melepaskan bangsa Israel dari perbudakan dan memilih mereka menjadi umat-Nya. 10 hukum Taurat yang diberikan kepada bangsa Israel adalah aturan hidup yang diberikan Allah kepada umat-Nya dalam menjalani hidup, perintah-perintah yang harus dipatuhi oleh umat-Nya. 10 hukum Taurat ini diberikan sebagai ukuran standar moral atau kebenaran bagi bangsa Israel yang pada waktu itu akan memasuki tanah Kanaan dengan penduduk aslinya yang memuja Allah lain. Sebagai perjanjian antara Allah dengan bangsa Israel dan menjadikan Israel sebagai umat-Nya. Dan juga pengendali kejahatan manusia yang semakin merajalela setelah jatuh ke dalam dosa. Cermin untuk mengungkapkan dosa yang telah dilakukan manusia kepada Allah. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, hukum Tuhan sebagai pelita hidup seperti yang menjadi tema Gereja Masih Injili di Minahasa di sepanjang minggu yang berjalan ini. Hukum Tuhan adalah sebuah ikatan perjanjian dan persekutuan antara manusia dengan Allah dan sesamanya. Artinya, pada saat manusia melaksanakan perintah Tuhan ini, mereka sedang memelihara ikatan perjanjian dan persekutuan dengan satu-satunya Tuhan yang benar, yaitu Allah Yahweh yang menciptakan alam semesta ini dan juga sedang menjalankan relasi yang seharusnya dengan sesamanya. Zaman akan terus berubah hebat. Dalam banyak hal kita harus bersedia berubah, menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Tetapi firman Tuhan mengatakan ada yang tidak pernah berubah. Manusia pada hakikatnya tidak berubah. Ini berlaku bagi manusia di sepanjang zaman, di segala tempat dan siapapun dia. Kita tidak mengatakan bahwa aturan, hukum, dan ketetapan Allah hanya berlaku bagi orang zaman dulu, tidak zaman sekarang ini. Ini tidak benar. Hidup benar di hadapan Allah sebagai umat-Nya yang diselamatkan, sekalipun tidak pernah mudah, zaman dulu, zaman sekarang, firman Tuhan adalah pelita hidup yang benar. Ini berlaku kapan saja, di mana saja, dalam keadaan apa saja. Tuhan mengerti ada situasi-situasi tertentu di mana sangat sulit ada dalam ketaatan dan kesetiaan pada aturan, bahkan nyaris mustahil. Tetapi mudah atau sulit, berhasil atau gagal, firman Tuhan tidak akan pernah berubah.
Allah tetap ada pada ketetapannya, supaya bangsa Israel menjadi umat yang diberkati oleh Allah dan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Allah yakin betul inilah satu-satunya jalan yang selamat. Jalan-jalan lain mungkin lebih gampang, tetapi mencelakakan. Alkitab memperkenalkan kita tentang Allah, tentang kebenaran, sesuatu yang dapat dipercayai, kehidupan manusia yang sesungguhnya dan yang sebenarnya. Uraian yang jelas tentang aturan, ketetapan, bahkan hukum yang dibuat oleh Allah untuk keselamatan manusia, bukan untuk memenjarakan kehidupan manusia. Seperti saat ini, kita hidup dengan new normal, dengan protokol kesehatan, bukan menyiksa kita atau memenjarakan kita, tetapi supaya menjaga kita tetap sehat dan kita boleh terhindar dari pandemi ini. Setiap orang yang berjalan dengan firman Tuhan, ia tidak akan tersesat. Karena setiap jalan yang ia lalui penuh dengan pengajaran, menyatakan kesalahan, memperbaiki dan mendidik kita dalam kebenaran, memuliakan Allah dan mengasihi sesama. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita sambut menyanyi dalam klik nomor 371, Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, saat ini kita akan memberikan persembahan syukur kita. Sambil memberi persembahan, kita melakukan pujian dalam klik nomor 103, Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di malam hari ini kami boleh bersama dalam persekutuan ibadah kolom Jemaat Gemim Karisma Buka.
Dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, karena kami boleh lagi membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman yang menjadi pelita di dalam kehidupan kami, firman yang menuntun kami, sehingga perjalanan kehidupan ini akan selalu menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih kami Tuhan, boleh memberikan persembahan syukur kami. Tuhan berkati, Tuhan kuduskan setiap persembahan yang boleh kami kumpulkan, menjadi berkat dalam kerja pelayanan kami, tetapi juga menjadi berkat bagi kami semua, yang boleh memberikannya dengan penuh syukur dan sukacita. Dalam persekutuan bersama kami di malam hari ini, Tuhan memberkati persekutuan Jemaat Gemim Karisma Buha, yang ada di kolom 1 sampai kolom 17, pelayan khusus Syamas Penatua, UPK Bipra, tim doa, tim kerja, juga diberkati badan pekerja, seluruh perangkat pelayanan yang ada, pegawai gereja, kostor, bersama keluarga kami masing-masing. Terima kasih karena Tuhan mempercayakan pelayanan ini bagi setiap kami. Rindu selalu melayani Tuhan, dan dengan sukacita kami mengerjakannya di sepanjang kehidupan ini. Tuhan Yesus yang memberkati seluruh keluarga-keluarga jemaat yang ada di 17 kolom, di setiap pekerjaan kami, usaha kami, mata pencarian kami, bahkan harapan, impian, cita-cita dan masa depan kami, melakukannya yang terbaik dan menikmati yang terbaik dari Tuhan. Diberkati juga ya Tuhan setiap pergumulan dan tantangan kehidupan kami. Ada begitu banyak masalah, ada begitu banyak kesulitan, tapi kami punya Tuhan yang ajaib, yang akan memberi kami kemenangan dalam kehidupan ini. Tuhan juga memberkati tugas dan tanggung jawab kami sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sehingga kami selalu menjadi keluarga Allah yang diberkati untuk selama-lamanya. Kami bergumul bersama ya Tuhan, saudara-saudara kami yang saat ini ada dalam penderitaan sakit, baik yang ada di rumah sakit, yang dalam pemulihan, Bapak Christopher Mamuko, Saudara Yefta Tauran, Bapak Ruben Bontong, Ibu Milka Kawau, Bapak Ramnus Yakobs, Ibu Silvana Raung Lolowang, Saudara Adelaide Runtu, Bapak Stanley Kindangen, Bapak Daud Iring, Bapak Ian Rumambi, Ibu Hemaviva Rumerung Tamboto, Ibu Meske Langi yang dirawat di Rumah Sakit Hermana Lembean, Ibu dari keluarga Nangoy Kenap, Stephen Lumi, Agnes Tahulending, Oma Isya Rambi, Bapak Yetro Enjaurau, orang tua dari Bapak Jusman, orang tua dari keluarga Tahulending Loho, Bapak Celsius Manumpil. Tuhan yang mengasihi saudara-saudara kami dalam pergumulan sakit, tapi juga ada dalam pemulihan. Tuhan yang menjamah dan yang memulihkan, sehingga kuat sehat yang baru dari Tuhan menjadi berkat hidup bagi saudara-saudara kami. Semua pengobatan, perawatan yang dilakukan diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara kami yang bersyukur merayakan hari ulang tahun baik kelahiran maupun pernikahan di tanggal 17 sampai tanggal 19 Agustus tahun 2020. Kathleen Meteko, Srilik Yakobs, Ibu Sendra Lonto, Ibu Penatua Yohana Somalai, Agnes Kristai Matoneng, Ibu Yasi Mangamis, Isya Rading, Arnes Rizky Milenio, Risi Elia Tarore, Bapak Daulat Napitupulu, Ibu Agnes Wontolalu, Ibu Ansya Toat, Ibu Agustin Rumondor, dan keluarga Maarisit Panghalo. Tuhan memberkati sukacita dan kegembiraan dari saudara-saudara kami di hari ulang tahun pribadi dan hari ulang tahun pernikahan. Tuhan yang akan memberkati di usia yang baru, ada sukacita, ada kegembiraan, menjadi kesaksian dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih Tuhan,
Berdoa kami juga bagi orang tua kami yang sudah lanjut usia, di masa tua yang Tuhan anugerahkan, dalam berbagai kelemahan dan keterbatasan mereka, Tuhan yang memberi mereka sukacita dan kegembiraan menjadi berkat dalam kehidupan bersama. Kami juga bergumul bersama ya Tuhan, pandemi COVID-19 ini, Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang menyembuhkan kami semua, dan yakin dan percaya Tuhan selalu buat baik kehidupan kami. Berkatilah pemerintah kami, TNI, Polri, para medis, relawan gereja Tuhan, bahkan masyarakat kami bersama berjuang untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Dan di dalamnya kami patuh untuk menjalani protokol kesehatan. Terima kasih Tuhan untuk pelayanan kami saat ini bersama pelayan khusus Kolom 7 bersama tim multimedia. Tuhan memberkati apa yang boleh kami kerjakan menjadi kesaksian di tengah-tengah persekutuan jemaat Tuhan. Dan memohon berkat Tuhan di sepanjang malam hari ini yang menjaga lagi kami sehingga kami diberkati untuk menikmati berkat Tuhan yang baru di hari yang baru. Inilah kami yang bersyukur dan yang bermohon hanya di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah ini, jemaat diundang berdiri dalam pujian NKB nomor 188, Tiap Langkahku. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggi, ku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Dan terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai saudara sekalian. Amin, amin, amin. Dipersilakan duduk kembali, ibadah kita telah selesai, Tuhan Yesus memberkati.